Seberapa penting sebenarnya hasil karya penelitian-penelitian kita itu yang kita publikasikan di jurnal, baik itu jurnal nasional maupun internasional, itu berpengaruh terhadap peringkat akreditasi, dalam hal ini peringkat akreditasi program studi ataupun universitas. Mau tahu jawabannya, tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan peningkatan akreditasi, baik itu akreditasi program studi ataupun jurusan, ataupun bahkan akreditasi universitas ya. Nah, salah satu yang bisa mendongkrak atau yang bisa menaikkan nilai reputasi suatu prodi, jurusan, ataupun universitas itu ya tentunya melalui publikasi-publikasi yang dilakukan oleh dosennya. Dalam hal ini baik itu publikasi nasional maupun internasional. Saya tidak akan terlalu menjelaskan lebih banyak panjang lebar terkait dengan poin yang didapatkan setiap publikasi, tapi saya kira Bapak Ibu sudah tahu, sudah paham, karena kita kan sering mengerjakan borang akreditasi ya, jadi tahu kalau publikasi di Sinta itu nilai poinnya berapa, yang di internasional itu nilainya berapa. Yang jelas bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen itu secara otomatis itu akan meningkatkan kualitas akademik di program studi itu sendiri maupun di universitas, serta bisa memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dan inovasi di bidang yang terkait dalam program studi tersebut. Jadi kalau kita ini biasanya baik itu di program studi terutama, itu kan kita punya yang namanya payung penelitian ya. Jadi kalau yang namanya payung penelitian, kita itu sudah punya roadmap penelitian, rencana-rencana penelitian yang kita bisa kerjakan dalam periode beberapa tahun ke depan. Dan itu kita juga sudah bisa memprediksi bahwa kira-kira datanya seperti apa yang bisa kita ambil sehingga layak untuk dipublikasikan, dan kita bisa mendeteksi bahwa ini bisa publish di jurnal nasional ataupun di jurnal internasional ya. Jadi dalam rangka kita meningkatkan peringkat akreditasi prodi ataupun universitas, itu penting bagi dosen mendorong dan mendukung kegiatan yang namanya penelitian yang berkualitas dan menghasilkan publikasi-publikasi juga yang berkualitas. Nah, kita bisa berfokus pada pengembangan ilmiah ataupun inovasi yang bisa berdampak positif terhadap masyarakat, yang pada akhirnya bisa mendorong nilai akreditasi bagi institusi itu sendiri ya. Jadi penting banget tuh Bapak Ibu, kalau kita mau mempublikasikan hasil karya kita itu bisa mendongkrak akreditasi jurusan maupun akreditasi institut atau universitas. Nah, ada kalanya, mohon maaf ya, para petinggi-petinggi itu, dalam hal ini pejabat-pejabat itu kadangkala tidak memahami hal tersebut. Padahal kita memiliki yang namanya lembaga pemberdayaan masyarakat ya, atau LPPM itu. Saya kira semua universitas punya ya gitu ya. Gimana mereka itu kerjanya luar biasa untuk meningkatkan jumlah publikasi yang dihasilkan oleh universitas biar nanti bisa mendongkrak nilai akreditasinya ya, baik itu jurusan maupun untuk universitasnya. Jadi kalau kita ini memikirkan bahwa kita harus publikasi, yaitu secara otomatis sebenarnya itu bisa mendongkrak nilai dari universitas tersebut, sehingga kita bisa masuk di klaster mana ini, ada klaster muda, klaster madya, ya, klaster utama, nah semacam itu. Itu adalah salah satu indikator penilaiannya dari itu tadi, dari jumlah publikasi yang dihasilkan. Nah, kalau kita melihat ya, kita bisa melihat jumlah publikasi kita itu di Sintaristek Dikti itu ya, sekarang sudah Sinta 3. Kita bisa lihat di situ mana yang paling dominan ya. Kalau di universitas itu UI dan UGM itu adalah yang paling dominan ya di Sinta. Kita bisa melihat berapa mereka dalam 1 tahun itu mempublikasikan paper-papernya ya, hasil-hasil penelitiannya di jurnal internasional maupun nasional. Udah nggak usah ditanya lagi kalau yang nasional.
gitu. Nah, kita bisa mendeteksi itu kalau yang di universitas kita itu berapa sebenarnya, ya. Nah, dari situ kita sudah bisa memprediksi bahwa oh kita ini akan masuk di klaster mana sih, peringkat kita akan di peringkat mana sih. Nah, oleh karena itu penting bagi pimpinan universitas itu untuk mendorong ya, untuk mendukung yang namanya peningkatan kualitas atau kuantitas dari publikasi-publikasi ilmiah ya di sini. Jadi publikasi ilmiah tidak hanya monoton bahwa yang penting menghasilkan buku gitu atau melakukan penelitian, enggak. Yang paling tinggi itu penilaiannya ya kalau bukan di internasional ya, jurnal internasional, juga ada yang di paten gitu. Nah, itu yang semestinya harus didorong. Nah, ada kalanya salah satu peningkatan untuk mendorong, untuk mewujudkan hal tersebut itu dilakukan dengan membuat suatu gebrakan dengan misalnya memberikan reward kepada dosen-dosen yang berhasil mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional ya ataupun nasional gitu. Dan itu hampir semua universitas sudah menerapkan hal tersebut. Jadi kalau universitas yang tidak menerapkan reward ya, kemudian mereka memiliki publikasi yang banyak, kemudian dibandingkan dengan universitas yang menerapkan reward tapi jumlah publikasinya sedikit, semestinya yang menerapkan reward dengan publikasi sedikit itu harus malu lah ya, karena sudah dikasih reward tetapi jumlah publikasinya sedikit. Tapi di sini juga kita tidak bisa menyalahkan dari segi yang membuat atau yang mempublikasikan papernya. Mungkin saja bahwa reward yang diberikan juga itu tidak signifikan dengan apa yang mereka lakukan. Nah, oleh karena itu penting bagi pimpinan untuk menelaah ulang, mereview ulang bagaimana caranya kita mau meningkatkan reputasi universitas melalui publikasi-publikasi internasional. Ya, oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.